warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Purwokerto Kulon, di mana saat ini saya akan berkolaborasi dengan Ibu Indriani Diah Saraswati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum Bu Lastri. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah, lagi puasa. Lagi puasa, lancar nih Bu puasanya? Insya Allah lancar. Tidak terasa ya Bu, udah hampir akhir Ramadan ini. Alhamdulillah. Ibu mohon maaf, saya minta waktunya sebentar Bu, sehubungan dengan tugas pendidikan guru penggerak di modul 3 ini tentang kepemimpinan pembelajaran Bu. Saya diharapkan wawancara dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin Bu. Nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin ya. Iya. Iya, gimana Bu Indri? Iya. Jadi mungkin selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini mungkin ada permasalahan yang Ibu hadapi. Mungkin Ibu bisa ceritakan salah satunya diambil dari kasus nyata yang Ibu hadapi saat ini Bu. Ya permasalahan sih tetap ada ya, cuman untuk di sekolah kami yang sedang saya hadapi sekarang yaitu tentang penjaga sekolah yang ada di SD kami, dimana permasalahannya yang dihadapi yaitu tentang ketidakdisiplinan. Ketidakdisiplinnya dalam bentuk apa Bu? Ya, ketidakdisiplinan dalam itu baik kehadiran, terus sering tidak berangkat juga. Maksud kami itu hadir itu sering terlambat, terus kadang-kadang sering tidak berangkat tanpa pemberitahuan. Gitu. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Bu? Namanya Pak. Oh, Pak Teguh. Berarti Pak Teguh membuat kasus nih di sekolah Ibu. Iya, itu yang sedang saya hadapi, yang sedang dihadapi saya sekarang. Oh, gitu. Ibu, untuk kasus Pak Teguh ini identifikasi masalah apa yang Ibu gunakan untuk menangani kasus Pak Teguh Bu? Ya, untuk kasus seperti itu masuk ke dilema etika sama bujukan moral. Itu kedua-duanya masuk. Kedua-duanya masuk Ibu. Ini paradigmanya karena Pak Teguh individu nih, individu tapi berdampak dengan seluruh warga sekolah. Kemudian untuk bujukan moral apa yang Ibu rasakan ini ketika menghadapi permasalahan Pak Teguh Bu? Ya, untuk bujukan moral di salah satu sisi kami itu terbentur oleh aturan, di mana saya itu sebenarnya harus menegakkan aturan itu Ibu, ya. Tapi di salah satu sisi kami juga terbentur ada rasa kasihan karena kondisi Pak Teguh, di mana dia itu di rumah sebagai tulang punggung. Iya, seperti yang Ibu ceritakan bahwa memang Pak Teguh memiliki pekerjaan tambahan Ibu di luar. Iya, yang Ibu ceritakan bahwa pekerjaan tambahan itu dilaksanakan malam hari sehingga mengganggu kehadiran Pak Teguh di pagi hari. Ya Ibu, kemudian apa yang harus Ibu lakukan ketika kedua-duanya baik dilema etika maupun bujukan moral itu sama-sama ada? Langkah apa yang Ibu lakukan? Ya, saya sudah melakukan teguran juga, baik secara lisan lah berkali-kali, secara kekeluargaan. Teguran pertama ya teguran secara kekeluargaan, kemudian belum ada perubahan secara signifikan, makanya kami teguran lagi secara agak tegas lagi. Dipanggil secara khusus gitu. Ya, dipanggil lagi secara khusus, agak tegas lagi lah itu. Apakah Ibu sudah pernah melangkah ke pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, misalnya dengan membuat surat pernyataan begitu? Oh sudah sampai ke titik itu. Iya sudah. Jadi kami mengumpulkan teman-teman guru di situ pas sedang rapat sekolah kebetulan. Terus saya panggil untuk saya ultimatum, terus dia itu supaya mengambil keputusan untuk langkah ke depan. Apakah hal yang prosedur itu yang Bu Lastri lakukan menurut Ibu sudah efektif Bu? Ya, menurut saya sudah. Teguran secara lisan sudah, agak lebih tegas lagi sudah, terus mengultimatum juga sudah. Akhirnya yang terakhir itu saya supaya membuat perjanjian secara tertulis. Dari prosedur yang Ibu lakukan itu, tantangan apa yang Ibu rasakan dan
di bagian mana yang menurut Ibu itu sebuah tantangan yang paling menantang? Yang paling menantang gimana ya? Orang di salah satu sisi kami kan terbentur oleh aturan. Ya. Yang malah aturan kan otomatis kalau saya membiarkan otomatis dampaknya kan bukan hanya saya tapi semuanya. Salah satu terbentur oleh aturan, tapi di salah satu sisi juga melihat kondisi dia Pak Teguh selaku tulang punggung itu kami merasa kasihan juga. Apakah Ibu melakukan prosedur itu untuk semua guru-guru yang Ibu pimpin? Ya, untuk semua guru-guru Untuk juga semuanya. seperti iya. Dengan prosedur yang sama Ibu, Iya. berarti Ibu sudah bersikap adil untuk keseluruhan Insya Allah warga itu. sekolah Ibu. Kemudian, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Bu untuk menangani kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu? Ya, jadwal ada. Jadwal Cuman untuk kasusnya itu tergantung jenis Tergantung kasusnya. kasusnya, Iya, ya. kalau kasusnya bisa diselesaikan saat itu juga ya saya selesaikan saat itu juga. Tapi kalau misalnya kok masih ada tindak lanjut, belum ada perubahan secara signifikan, otomatis kan harus ada tindak lanjut. Otomatis kami harus membuat program untuk menyelesaikan masalah. Kemudian strategi apa yang Ibu lakukan agar permasalahan ini dapat terselesaikan tapi tidak terlalu melibatkan banyak orang Bu? Ya, strateginya masalah itu kalau saya dalam bahasa saya itu kalau ada masalah yang besar diperkecil, kalau masalah kecil saya hilangkan. Jadi kalau dalam bahasa mengerucut. Berarti Ibu menyederhanakan kasus. Iya, kasus itu Jadi saya kasus ini sederhanakan. diupayakan tidak dipublikasikan terlebih Tidak, dahulu dengan tidak. upaya Ibu menyelesaikan secara Kekeluargaan, dulu. iya. Apakah ada Bu faktor-faktor lain atau seseorang yang sangat membantu Ibu dalam Ibu menyelesaikan kasus-kasus yang Ibu hadapi? Ya, alhamdulillah ada. Kami ada dalam menangani masalah ini otomatis kami dapat masukan dari teman-teman guru, kemudian dari komite juga dengan para wali murid, karena wali murid kan juga tahu permasalahannya, jadi ada masukan-masukan dari wali murid, itu yang kami membuat Ibu lebih mudah untuk memutuskan karena ada kerjasama juga dengan pihak lain. Kemudian Bu, dari semua yang telah dipelajari ini, pengalaman apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan ini Bu? Pengalaman Bu Indri? Itu untuk kami harus harus melakukan uji itu uji kebenaran Ibu, uji kebajikan, unsur kebenaran untuk melakukan sebuah keputusan harus menggunakan 9 langkah. 9 langkah Itu Ibu, uji kebenaran dalam mengambil keputusan yang berbasis kebajikan seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Lastri atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu Bu. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titin Sumartika. Saya dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanjung yang dalam hal ini akan berkolaborasi dengan Bu Indri Diah Saraswati selaku calon guru penggerak di Kecamatan Purwokerto Selatan. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Bu Indri. Bagaimana nih kabarnya Bu Titin? Ya, alhamdulillah luar biasa. Sehat Gimana Bu Indri? Alhamdulillah Bu, lancar nih Bu puasanya Bu. Alhamdulillah. Tak terasa sudah 22 hari ini ya. Iya, Bu, iya.
Ibunya sewu kedatangan saya ke sini mau mengganggu waktunya nih Bu sebentar. Oh, insya Allah tidak. Oke. Jadi sehubungan dengan pendidikan guru penggerak, saya sudah sampai di modul 3 di mana materinya adalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin Bu. Iya. Jadi saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah di luar kepala sekolah saya. Jadi saya memilih Ibu pada kesempatan ini mungkin Ibu bisa menceritakan tentang kasus-kasus nyata yang Ibu hadapi di instansi itu. Gitu Bu. Terima kasih Bu Indri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada diri saya untuk menjadi kayak apa ya narasumber ya. Yang sebenarnya kami di sini itu sudah berapa tahun, mau 2 tahun ini kami bersama dengan teman-teman sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Namun dalam hal ini tentunya kita selalu banyak mengalami kesulitan-kesulitan ataupun masalah-masalah yang terkait dengan sekolah. Apa sih itu sebenarnya sekolah? Sekolah itu kan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bisa untuk sebagai apa ini ya, yang nantinya akan menjadi anak itu punya pribadi yang baik. Jadi bukan hanya menerima materi pembelajaran Ibu, tapi juga mendidik karakter anak, mencetak, membentuk karakter agar menjadi anak yang punya karakter yang baik, baik itu di rumah, di sekolah maupun di mana saja. Itu tujuan utama untuk pendidikan sekolah terutama itu. Jadi membentuk karakter. Apa nih Bu kasus nyata yang akan Ibu angkat untuk pembicaraan kita hari ini? Iya. Hari ini kami akan mengangkat satu masalah yang terkait dengan problematika anak-anak di sini ya. Memang yang namanya masalah-masalah itu banyak sekali. Tapi kami akan mengangkat satu kasus yaitu tentang kenakalan anak. Kenakalan anak pada jam-jam sekolah. Nah, kami di sini itu kurang lebih mau 2 tahun ini mengalami ini kenakalan-kenakalan anak yang bisa dikatakan anak itu bisa mempengaruhi teman-teman yang lain sehingga bisa nakal dalam satu kelas itu. Berarti identifikasi kasus Ibu pada saat ini paradigma dilema etikanya adalah ini ya Bu, individu versus kelompok masyarakat. Jadi pelakunya individu tapi berpengaruh kepada kelompok di masyarakat, khususnya warga sekolah ya Bu. Betul. Nah itu kasus yang pertama ya. Sebenarnya ini adalah anak pindahan. Anak itu pindahan karena orang tuanya itu pisah. Jadi anak itu kurang terurus apa ya? Di sini ikut orang tuanya. Bukan orang tuanya, di sini ikut pakdinya. Jadi di sini ikut pakdinya, otomatis kan karena tidak ikut dengan orang tuanya sendiri, mungkin dalam pengawasan dan sebagainya itu kurang maksimal sehingga anak itu akan melakukan apa saja itu tidak ada yang istilahnya ngaruh gitu ya. Tidak ada yang menegur. Jadi leluasa di sekolah karena tidak ada pengawasan dari orang tua langsung. Tapi di sini juga ada bapak ibu guru. Walaupun sudah ada bapak ibu guru, itu saja masih kecolongan, masih kewalahan di dalam kelas. Terutama itu anak memang awalnya anak itu sebenarnya tidak menunjukkan anak nakal gitu ya. Saya lihat itu pada waktu daftar di sini itu tidak menunjukkan anak nakal. Tapi selang beberapa jalannya waktu ya, itu kok kelihatan kok anak kok ini usil, suka ini ucapan-ucapan yang tidak baik, kalimat kasar kepada teman dengan katakan goblok gitulah. Itu kan ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan pada anak seusia itu. Mungkin itu karena
nyontol teman dan sebagainya, kan Iya, tidak tahu lingkungan lingkungan mungkin yang bisa jadi gitu. bisa jadi seperti itu. Nah itu yang sangat mempengaruhi sekali. Kemudian keputusan apa yang sudah pernah Ibu ambil untuk menangani permasalahan ini, Bu? Keputusan yang saya ambil itu, kami beserta teman-teman guru itu mengadakan rapat. Ya, sebelumnya kan wali kelas menyampaikan, Bu ini anak seperti ini, berdasarkan laporan dari guru wali kelas. Terus kami mengadakan rapat bersama dengan teman-teman guru bagaimana cara mengatasi anak seperti ini sehingga bisa mempengaruhi satu kelas itu ketakutan dan sebagainya. Itu kan karena ada karena satu anak itu nakal gitu. Kemudian setelah kami rapatkan, coba tolong nanti untuk setiap guru kelas atau wali kelas itu mengadakan bimbingan konseling dari tiap-tiap kelas, walaupun itu mungkin kasusnya kan berbeda ya dari masing-masing kelas. Nah itu untuk anak-anak tersebut itu ditangani secara khusus dengan bimbingan khusus guru kelas. Jadi kan begini Bu, untuk sebuah kasus tentunya efeknya akan berpengaruh kepada orang lain, Bu. Ada dua kepentingan, di mana ada kepentingan individu dan juga ada kepentingan ke masyarakat. Di saat Ibu menghadapi problematika seperti ini, langkah apa yang Ibu lakukan, Bu, agar keduanya bisa dihadapi dengan bijaksana begitu? Begitu ya. Kami dalam menghadapi anak itu, saya panggil anak itu ke kantor untuk menceritakan apa kejadiannya dan sebagainya, ditanya. Kemudian setelah itu saya kurang puas, saya panggil orang tua ataupun wali untuk datang ke sekolah. Saya minta keterangan apakah benar anak ini seperti ini dan sebagainya, bagaimana keadaan ataupun kondisi di rumah, apakah sama dengan di sekolah. Ternyata orang tuanya juga merasakan kewalahan atau wali itu kewalahan menghadapi anak-anak seperti itu. Nanti Ibu sudah melakukan kebijakan, Ibu, tidak hanya berdasarkan laporan dari salah satu pihak saja, tapi dikonfirmasikan dengan orang pihak tua, keluarga. Kemudian prosedur apa yang biasa Ibu lakukan jika ada permasalahan di sekolah, Bu? Saya melakukan ini kumpulan paguyuban. Secara rutin, gitu? Ya, 1 bulan ataupun 2 bulan, tergantung situasi. Kalau memang diperlukan. Biasanya kan itu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali kita mengadakan paguyuban, dan di mana paguyuban itu kami sampaikan untuk secara umum dari kelas 1 sampai kelas 6 biasanya kumpulkan jadi satu. Kemudian saya itu menyampaikan berupa nasihat-nasihat ataupun yang berkaitan dengan mungkin kenakalan anak, dengan masalah pembelajaran, dengan masalah pergaulan dan sebagainya. Itu pokoknya disampaikan secara umum di sosialisasi begitu. Kemudian tantangan apa yang Ibu hadapi yang menurut Ibu yang paling menantang dalam hal menyelesaikan kasus di sekolah? Seperti itu ya. Saya kadang-kadang tantangannya begini, saya sudah menyampaikan banyak begitu ya. Saya takutnya nanti kalau misalkan bisa mbok anak ini nanti jadi rendah diri, menjadi efeknya. Kemudian bisa nanti tidak mau sekolah akhirnya putus sekolah, keluar. Nah kan jadi problem saya juga. Nah, kami ingin mengatasi hal itu, jangan sampai anak itu keluar dari sekolah, tapi kami ingin memperbaiki baik sikap, perilaku maupun tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang butuh pengawasan dari Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah dan semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Tentunya kalau permasalahan dengan siswa tentunya kan ada peraturan yang mendasari ya, Bu. Kalau untuk kenakalan anak ataupun sikap-sikap anak yang kurang pas di sekolah, berarti Ibu menggunakan prinsip dasarnya adalah peraturan sekolah gitu. Kalau yang sekarang kita
lebih kenal dengan kesepakatan kelas. Oh, begitu, kesepakatan iya. kelas gitu. Iya. Berarti apakah nanti ketika anak-anak diberitahu bahwa sikap mereka sudah melenceng dari peraturan sekolah, ibu memberikan sebuah konsekuensi pelanggaran, Bu? Iya. Untuk konsekuensi anak-anak yang melakukan pelanggaran biasanya diberi ini apa namanya, teguran. Kemudian diberi tugas, tapi tugas yang mendidik. Oh iya. Misalnya, Contohnya apa? contohnya anak disuruh membuat cerita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oh, Itu gitu, jadi ya. ya. Jadi itu maksudnya ke literasi nih, Bu? Iya, ke literasi. Iya. Soalnya apa? Biar anak itu akan mengingat-ingat apa yang dia lakukan. Ketika bangun tidur Iya, sampai mungkin kan bisa jadi anak itu, oh saya nendang apa di jalan, itu kan bisa jadi ya. Iya. Nah itu kan, nah itu salah satu apa namanya hukuman, tapi hukuman yang mendidik. Iya begitu. Ibu, ketika ibu menghadapi suatu permasalahan, biasanya ibu langsung menangani saat itu juga, atau ibu punya jadwal tersendiri untuk menangani kasus-kasus tersebut? Karena kita percaya nih di sekolah itu kasusnya kan sangat banyak nih, Bu. Gitu. Iya. Apakah ibu punya jadwal tersendiri atau ibu biasanya langsung gitu, Bu? Bisa diceritakan? Kalau untuk kasus-kasus yang sifatnya ketahuan pada hari itu, iya kan, misalkan oh anak ini Bu Guru, ini anak mengambil pensil saya tidak dikembalikan, mematahkan pensil saya, seperti itu. Nah itu anak segera iya kami panggil, kemudian kami nasihati. Pada waktu itu juga kami nasihati untuk supaya tidak mengulangi kembali seperti itu. Ibu, dalam menangani kasus-kasus ini apakah ada pihak lain yang menurut ibu membantu gitu? Oh banyak, ya ada sekali yang sangat membantu, yaitu rekan guru yang sangat membantu di dalam menangani kasus ini. Seperti misalkan ibu guru kelas 6, dia pandai dalam hal dia bercerita, akhirnya pendekatannya itu sangat bagus sekali. Kemudian dengan komite orang tua wali murid yang jadi komite, dan kebetulan anaknya juga kadang-kadang sok nakal juga, jadi kami bisa komunikasi, jadi lebih enak, lebih enteng ya. Sehingga kami itu akan cepat bisa menyelesaikan masalah ini, tidak berlarut-larut begitu. Jadi dengan guru, dengan komite sekolah. Pengalaman apa Bu yang menarik ibu dalam menangani permasalahan di sekolah ini, yang membuat ibu mungkin terkesan dengan suatu pengalaman yang ibu lakukan gitu? Karena kita tahu bahwa dalam mengambil keputusan kan tentunya banyak pihak-pihak yang harus dijaga nih Bu. Iya, betul. Tapi kita juga harus tetap menggunakan prinsip berdasarkan peraturan yang ada nih Bu. Iya, betul. Bagaimana nih pengalaman? Jadi ya pengalaman kami di dalam menangani kasus-kasus di sekolah ini, saya juga kadang-kadang aduh ini kasus seperti ini harus penyelesaiannya seperti ini, kasus seperti itu penyelesaiannya seperti itu. Nah, kami ini sangat tertantang dan tertarik sekali di sini dengan kasus seperti anak tadi itu. Nah, dengan seperti itu ya otomatis kan anak itu akan kami beri sebuah hadiah manakala anak itu bisa melakukan hal-hal yang baik, sudah bisa berubah, Nah itu harapan kami seperti itu. Kok apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali, nah itu tetap kami akan berupaya untuk selalu mendekatkan diri pada anak itu. Jadi kalau anak itu sering cara orang, kalau orang dulu ya dipeluk punggungnya, terus kepalanya, itu anak akan merasa sangat nyaman, sehingga itu yang menarik bagi saya itu seperti itu. Pendekatannya seperti orang tua sendiri. Seperti orang tua sendiri. Jangan sampai anak itu merasakan bahwa Bu Guru menakutkan. Jadi anggaplah itu sebagai orang tuanya. Makanya kalau anak-anak datang sekolah pagi-pagi, kalau anak misalkan mau salib dan sebagainya, itu saya pegangin.
anak itu akan merasa sangat dingin dan sangat nyaman. Lebih dekat nih, Bu. Iya. Rasa Apalagi anak tersebut kan tidak ikut dengan orang tuanya, itu iya. akan lebih nyaman. Jadi itu berarti perhatian iya, itu. yang menarik sekali itu bagi saya Itu, seperti itu. seperti itu. Jadi itu akan merubah Iya. semuanya. Berarti pendekatan secara lebih intern Iya, Bu. betul. Saya Lebih, seperti itu. iya, lebih. Termasuk juga dengan teman-teman guru saya sampaikan seperti itu. Kalau misalkan ada masalah seperti ini, coba tolong anak itu dipegang. Berarti ini merupakan salah satu tindakan yang menurut Ibu efektif nih. Efektif dalam pendekatan, dalam penyelesaian permasalahan. Betul, begitu. Ibu, ada kalanya ketika kita harus mengambil suatu keputusan gitu, kita dituntut untuk menonjolkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Tetapi ketika Ibu menghadapi permasalahan di mana kita harus berbuat adil, namun di sana ada perasaan kasihan, Bu. Misalnya ke anak tersebut karena kondisi dia di rumah berbeda dengan teman-teman gitu. Betul. Ibu harus berbuat adil bahwa konsekuensi di sekolah sesuai dengan kesepakatan siapa yang melakukan tindakan yang melanggar kesepakatan di sekolah tentunya akan mendapatkan hukuman, misalnya seperti itu. Mana titik berat Ibu dalam menyelesaikan masalah ini antara keadilan yang harus Ibu lakukan dengan rasa kasihan yang Ibu rasakan? Iya. Tentunya anak yang melakukan kesalahan kan ada hukuman. Nah, tapi kami secara manusiawi, lah anak tersebut, apalagi anak tersebut itu tidak dengan orang tuanya, ya kami akan mengajak pada anak-anak itu untuk diajak bermain bersama, sehingga nanti rasa keadilannya tidak hanya punya kesalahan terus dihukum terus dicecer terus kan begitu ya. Tapi anak kan punya rasa, saya kalau itu istilahnya dicecer terus, jadi akhirnya kan anak jadi minder. Nah, biar tidak merasakan minder, maka kami itu merangkul anak tersebut dan memberikan nasihat, dan juga pada anak-anak atau teman-teman sekelasnya itu supaya mereka diajak bermain bersama lagi. Berarti kondisi anak tersebut teman-temannya juga harus tahu gitu, iya, agar anak-anak yang lain merasa tidak merasa pilih kasih gitu. Iya, jadi adil, iya. Bu gurunya pilih kasih kalau dia yang melakukan kesalahan, sikap berbeda ya, ketika teman lain melakukan kesalahan seperti itu. Jadi, berarti di sini pihak yang dilibatkan juga teman-teman sekelasnya, iya. Teman-teman seperti sekolah. yang tadi Ibu sebutkan, berarti inti dari cara Ibu menyelesaikan kasus, pihak yang terkait adalah Ibu sendiri sebagai kepala sekolah, teman-teman guru, siswa, kemudian orang tua dan komite Ibu. Ibu terima kasih atas waktunya. Ini sangat berharga sekali pengalamannya untuk saya, Bu, karena materi yang kami pelajari adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Bu Titin, terima kasih. Saya sudah mengganggu waktunya, mohon maaf. Terima kasih Bu Indri. Apa yang bisa saya sampaikan di sini mungkin masih banyak kekurangannya. Tapi saya juga belajar. Tapi saya berharap karena Bu Indri ini adalah calon guru penggerak dan nantinya akan menjadi seorang pemimpin. Insya Allah. Itu memang harus punya jiwa-jiwa kepemimpinan. Salah satu diantaranya ya tentang sosialnya, kemudian kepribadiannya, kemudian apalagi lah ini istilahnya profesionalismenya. Nah, ini saya lihat Bu Indri sudah bisa menguasai semua itu, dan pesan saya mudah-mudahan nanti Bu Indri jadi calon guru penggerak bisa mengembangkan di sekolahannya dengan lebih baik. Prinsip hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, kan seperti itu ya. Monggo mudah-mudahan Bu Indri tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ataupun kegiatan calon guru penggerak ini. Semoga sukses. Saya selalu berdoa ya. Doanya apa ya?
Bu Indri ya untuk mendoakan orang-orang yang sukses. Robi adhil nimut holasiti wa akhrijni mukhrajasiki wa jangali miladunka sultanan nasir. Betul ya? Amin. Iya, mudah-mudahan seperti itu karena kita orang baik pasti kita akan Mendapatkan kebaikan dan juga bersama-sama dengan orang yang baik. Terima kasih Bu Indri.